Dan hari ini kita baru saja mendengar bacaan Injil tadi, kita akan melihat satu petikan yang agak berbeza. Ya, kata pada kawan sebelahmu berbeza. Ya, ianya agak berbeza dan juga mencabar. Mencabar bukan sekadar penafsirannya, ya, tetapi ianya bercanggah ya dengan pemikiran ataupun pemahaman kita mengenai Tuhan Yesus. Mungkin ya kalau kamu telah dengar bacaan tadi, ada antara kita yang sudah mulai tertanya-tanya. Ya dari sebagai tindak balas mengenai petikan yang baru saja kita dengar sebentar tadi, bagaimana Yesus ya menyucikan ataupun menyucikan bait Allah. Mungkin kita tertanya-tanya, adakah ini Yesus yang saya kenal? Ya, ataupun mungkin ada antara kita yang terkejut. Ya, dan juga tertanya-tanya, ya, wah, Yesus boleh lakukan sedemikian sampai menterbalikkan meja. Ya. Dan mungkin ada yang tertanya, adakah Yesus boleh begitu panas baran sekali? Ya, mungkin kita tertanya-tanya. Jadi dengan itu mari kita menyelidiki ya dan mendalami pemahaman kita daripada firman Tuhan ini. Supaya kita faham mengapa Tuhan Yesus melakukan sedemikian. Dan apakah yang Tuhan ingin ajari kita. Ada amin? Ada amin? Ya. Petikan ini bermula ya dengan ayat yang ke-13 yang berkatakan ketika hari Paskah, hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Petikan ini bermula dengan Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Sebagai seorang Yahudi ya yang setia dan yang beriman ya untuk perayaan Paskah. Nah, di antara semua perayaan-perayaan orang-orang Yahudi ada 3 perayaan yang wajib mereka harus hadir dan tidak terlepas, yaitu Paskah, ya, perayaan Paskah orang Yahudi, perayaan Pentakosta orang Yahudi, dan juga Pondok Daun yang dipanggil Pondok Daun. Dan ya, ini adalah perayaan-perayaan wajib yang setiap orang Yahudi tidak harus terlepas. Seperti juga dengan kita hari ini, ya, kita sebagai umat Kristen, ya, apakah perayaan-perayaan yang kamu rasa sangat utama? Apa perayaan yang utama? Tidak boleh miss. Jumat Agung salah satunya. Apalagi? Paskah satu lagi. Satu lagi Christmas. Ya. Christmas mesti hadir. Mati-mati pun mau hadir. Ya. Tidak kira betapa jauhnya tempat kerja kita juga harus kembali. Ya. Dan untuk orang-orang Yahudi juga sama. 3 perayaan ini yang paling penting adalah perayaan Paskah. Karena perayaan Paskah ya mengingati mereka ya akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka, nenek moyang mereka, ya, daripada tulah ke-10, ya, semasa tulah ke-10 orang Mesir. Apa yang dikatakan itu adalah, ya, di dalam tulah ke-10, ya, latar belakangnya adalah ini, ya, orang Yahudi diabdikan, ya. Istilah Indonesia ada diperbudakkan, ya, mereka menjadi hamba abdi ya di dalam penguasaan orang-orang Mesir. Dan Tuhan ingin menyelamatkan, membebaskan mereka. Firaun dan orang Mesir tidak mau lepaskan mereka. Jadi oleh itu Tuhan ya Allah membawa 10 tulah ke atas Mesir. Ya, dan tulah ke-10-nya adalah ini, di mana Tuhan ya di dalam tulah yang ke-10 Tuhan memerintahkan semua umat Israel ya, semua orang-orang Yahudi untuk mengorbankan seekor anak domba dan menyapukan darahnya di atas ambang dan pintu.
ya, dan tiang pintu. Dan apabila malaikat Tuhan lalu di dalam ya malam yang ditetapkan, ya di dalam tulah ke-10 itu, malaikat yang melihat, ya apabila ada darah, ya yang telah pun ambang ataupun pintu yang berlumuran darah, malaikat Tuhan akan lalu, akan limpas. Ya, akan limpas. Dan setiap rumah, tidak kira Israel ataupun Mesir. Kalau orang Israel berdegil, mereka kata, apa ini, biarlah. Ya, tulah itu akan juga, ya, datang atas mereka. Dan tulah ke-10 itu adalah tulah di mana anak sulung setiap keluarga, ya, akan diragut nyawanya. Jadi oleh itu ianya dipanggil Paskah. Ada bahasa Inggris adalah Passover. Ya, ataupun di mana ianya lalu, di mana penghakiman, penghukuman tidak terkena keluarga itu, tetapi malaikat Allah melalu, ya, melewati, melimpas daripada mereka. Ada amin? Jadi untuk orang-orang Yahudi, perayaan Paskah adalah yang paling utama. Karena ini mengingatkan mereka keselamatan. Dan di dalam Keluaran pasal 12 mengingatkan mereka. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Ibadah Paskah ini. Maka haruslah kamu berkata, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Ada amin? Ya, jadi di dalam perayaan Paskah ini Tuhan Yesus ke Yerusalem. Dan apabila dia sampai ke Yerusalem, apabila dia, ya, masuki bait Allah, apakah perkara pertama yang dia lihat di halaman bait Allah? Ya, dia telah melihat orang ramai membeli belah. Dan firman Tuhan berkata ada pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, merpati, dan penukar-penukar ataupun pengurup uang di situ. Nah, apakah ianya salah? Soalan pertamanya, adakah ianya salah? Ya, untuk ini semua. Mengapa terdapat begitu banyak peniaga-peniaga di bait Allah, di halaman, ya, di kawasan bait Allah? Dan bagaimana kenapa Tuhan bertindak sedemikian? Itulah soalan-soalan yang kita harus fahami dan jawab pada hari ini. Mari kita belajar bersama. Ada amin? Dan saya ingin mengungsikan 3 prinsip, ya, yang dapat kita terapkan di dalam hidup kita. Daripada petikan ini ada 3 pelajaran besar, ya, supaya kita terapkan, ya, kebenaran firman Tuhan ini. Ada amin? Ya, kata pada kawan sebelahmu, siapkan hatimu. Amin. Kalau yang sudah bersiap, tolong senyum-senyum sedikit, ya. Yang masih murung-murung mungkin terlepas dengar apa yang saya kata. Ya. 3 perkara. Yang pertama adalah ini. Ya, prinsip pertama, berniat baik tapi salah. Semua kata berniat baik tapi salah. Apa maksud ini? Siapa? Garu-garu kepala dulu. Mari kita baca ayat yang ke-14. Mari kita baca 1, 2, 3. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ini berada di bait suci. Di kawasan gereja. Nah, secara adil, pada situasi dan latar belakang pada masa itu, semuanya, dengar,
Semuanya mungkin ya bermula dengan niat yang baik. Dengan niat yang ikhlas. Perayaan Paskah adalah perayaan yang terbesar di antara orang-orang Yahudi. Ya, untuk semua penganut-penganut Yahudi. Ribuan orang, bukan saja puluhan ataupun ratusan, tapi ribuan orang akan berkunjung ke Yerusalem pada perayaan itu. Ya. Mereka akan kembali ke Yerusalem, tidak kira di mana mereka berada, mereka akan ya walaupun tiket mahal balik juga. Ya. Mereka akan berusaha untuk kembali ke Yerusalem setiap tahun. Dan oleh itu, penjualan ya binatang-binatang untuk korban sembelihan pada masa itu sangat membantu. Ianya adalah satu perkhidmatan. It's a service. Ianya adalah satu perkhidmatan buat semua yang kunjungi tempat itu. Niatnya baik. Amin. Ya, mengapa saya kata demikian? Karena ini adalah sebahagian daripada bantuan yang mereka boleh hulurkan ya kepada semua jemaah yang datang dari jauh. Dari Yudea lah ya, dari Samaria lah, dari negara jiran lah, dan tempat yang jauh mereka akan datang. Sebab di dalam hukum Taurat, setiap penganut harus mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Itu adalah wajib. Jadi mereka yang mungkin lebih lebih kaya, ya, yang lebih mampu, mereka akan persembahkan lembu-lembu ataupun domba-domba. Ya, yang miskin, ya, mereka akan persembahkan apa? Burung merpati. Sebagiannya lebih murah. Ya, jadi semua orang, tidak kira yang kaya atau miskin, tidak terkecuali. Kata pada kawan sebelahmu, tidak terkecuali. Setiap orang harus membawa persembahan kepada Tuhan. Tidak boleh datang dengan tangan kosong. Amin, saudara. Ya, ini adalah sebahagian daripada ya ibadah mereka kepada Tuhan. Jadi yang kaya, yang lebih mampu, ialah bawalah korban-korban yang lebih besar. Yang miskin pun tidak terlepas, boleh juga membawa persembahan. Amin, saudara. Ya. Jadi oleh itu, sebagaimana yang saya kata, banyak orang yang datang dari jauh. Jadi jika mereka harus membawa binatang-binatang dari jauh, ya, yang pertama agak bahaya, risikonya besar sebab perjalanan jauh, ya, melalui padang gurun, ya, banyak binatang-binatang yang mungkin tidak ya dapat bertahan. Yang kedua, pada masa itu banyak juga perompak-perompak. Dan yang ketiga, kalau mereka bawa banyak sekali binatang-binatangnya sekali, ianya juga akan melambatkan perjalanan mereka. Kamu paham tidak? Ya. Sebab lembu tidak jalan secepat manusia. Kambing tidak jalan secepat manusia, kecuali mereka larilah. Paham tidak? Jadi kalau mau mengawal semuanya ini untuk jalan ke Yerusalem, panjang perjalanannya. Susah dan berisiko, semua kata berisiko. Jadi oleh itu bila mereka datang, ya, kalau adanya sudah semua ini tersedia untuk mereka beli dan mempersembahkan, ianya akan memudahkan. Ini adalah satu bantuan. Ada amin? Jadi, ya, pada mulanya niatnya mungkin baik. Yang kedua adalah pertukaran mata uang. Pertukaran mata uang. Sebab pada masa itu, pada zaman Yesus, ada 3 mata uang yang kerap digunakan. Ya, mata uang Yunani, mata uang Roma, dan juga ada mata uang Bait Allah.
Nah, ini adalah sangat penting. Di mana pengurup-pengurup uang itu ada di sana. Mungkin kamu terasa heran, kenapa gereja ada pengurup uang ya? Olsen tidak ada pun. Ya. Nah, pada masa itu, ya, mereka yang mau membawa harus juga selain daripada korban sembelihan, mereka juga harus memberi persembahan. Dan persembahan yang sah, yang hanya boleh digunakan di bait Allah pada masa itu adalah mata uang bait Allah ataupun duit bait Allah. Ya, dalam bahasa Inggrisnya is called the temple shillings atau temple shekels. Ya, jadi tidak kira apa negara yang kamu datang, ya mungkin datang dari Brunei kah, Singapura kah, ya mata uang kamu tidak laku. Ringgit Malaysia juga tidak laku. Harus ditukar kepada mata uang bait Allah. Jadi di sini pengurup-pengurup uang semuanya sangat membantu. Semua kata membantu. Nah, sebab bila kamu datang, ada pengurup-pengurup, minta maaf ya, pengurup uang lah ya di sini ya. Datang ya bagi 10 ringgit dapat mata uang ya bait Allah. Jadi mereka boleh datang memberi persembahan. Amin saudara. Paham? Jadi kita paham mengapa pada masa itu banyak peniaga-peniaga dan banyak pengurup-pengurup uang di sana. Ya, adalah untuk membantu, semua kata membantu. Tetapi apa yang telah menjadi salah? Apakah masalahnya? Sehingga Tuhan Yesus bertindak sedemikian. Apa yang mungkin bermula dengan keikhlasan atau niat baik telah berubah ataupun tersimpang daripada tujuan asalnya. Lama-kelamaan, mungkin dari mula mereka adalah untuk satu perkhidmatan, satu bantuan. Tetapi bila masa telah berlalu, ya, mereka hilang fokusnya dan mulai tersimpang dan semuanya mulai rosak ataupun dimusnahkan oleh ketamakan. Semua kata ketamakan. Tokoh sejarah abad pertama yang dinamakan yang bernama Josephus, ya, mencatatkan bahwa pedagang-pedagang ataupun peniaga-peniaga dan pengurup-pengurup uang pada masa itu mengambil kesempatan atas semua penganut yang datang untuk beribadah. Mereka telah menukarkan niat baik dan bantuan ini sebagai tempat perniagaan untuk menjadi sumber eksploitasi. Mengambil kesempatan. Mereka bersubahat. Dengar, mereka bersubahat. Semua kata subahat. Mereka bersubahat dengan siapa? Dengan para imam. Aduh. Mereka bersubahat dengan para pastor. Aduh. Mereka bersubahat untuk mengenakan harga yang tinggi dan kadar faedah yang tidak berpatutan. Apa yang mulanya dengan niat baik telah berubah menjadi apa yang Yesus kemudiannya menegur mereka, telah pun mengubah rumah doa menjadi apa? Menjadi apa? Sarang pencuri. Semua kata aduh. Apa yang mula dengan niat baik telah pun menjadi buruk. Apakah yang ikhlas telah berubah menjadi ketamakan? Saudara-saudari dalam Kristus, kita juga harus berhati-hati. Kata pada kawan sebelahmu, berhati-hati.
Ada satu pepatah Inggris yang berkata demikian, you may be sincere but sincerely wrong. Okay? You may be sincere but sincerely wrong. Apa maksudnya adalah ini, kamu mungkin berniat baik ataupun berniat ikhlas tetapi masih bersalah. Ramai orang mungkin menganggap mereka membantu orang lain, tetapi sebenarnya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Paham? Marilah kita berhati-hati, supaya kebaikan dan niat baik kita tidak menjadi alasan untuk kepentingan diri, ataupun mempunyai agenda tersirat. Amin saudara. Kita melawat. Bukan untuk melawat. Kita melawat sambil jual insuran. Ataupun jual barang. Kamu paham tidak? Minta maaf kalau tersinggung sesiapa. Bukan niat. Bukan sengaja. Kamu paham tidak? Kita harus berhati-hati. Kerana niat baik kita untuk lawatan tidak mempunyai agenda lain yang tersirat. Ada amin saudara? Kita berkata kita mau membantu. Tetapi akhirnya bukan membantu, tetapi untuk mendapatkan sesuatu daripadanya. Ataupun mempromosikan diri. Dan sebagainya. Tanpa sebut nama. Kita yang ada baca surat kabar, ya mungkin pernah membaca satu berita yang melaporkan bahwa ada satu NGO. Apa itu NGO sudah? Bukan nama. NGO itu apa? Persatuan kebajikan seperti ataupun persatuan sukarela begitu. Okay, non government ya bukan kerajaan ya. Satu NGO ya, ada satu NGO mengutip derma untuk mangsa peperangan. Tetapi uangnya tidak sampai-sampai. Ataupun sedikit saja, hanya segelintir saja yang sampai kepada mangsa peperangan. Para direktur, pengurus NGO itu mengambil kesempatan mengambil kesempatan dengar. Ya, sekarang ini mereka didakwa. Ya. Para pengurus dan direktur ini, mereka mengambil kesempatan daripada penderitaan mangsa-mangsa peperangan itu untuk memperkayakan diri. Dengan gaji tinggi lah, membeli rumah dan kereta yang mewah lah, dan sebagainya. Dan semuanya ini, uangnya semuanya ini diambil dari mana? Tabung yang membantu mereka yang menderita. Hati-hati ya saudara. Supaya kita juga tidak tersimpan dari niat baik dan pelayanan ikhlas kita. Ada amin? Kata pada kawan sebelahmu, sekali lagi hati-hati. Kadang-kadang saya juga resah melihat gereja kita. Sebab banyak gereja hari ini mau relevan. Ya, mau menjadi gereja yang relevan di dalam dunia modern ini. Dan lama-kelamaan tanpa sadar juga tersimpang dari tujuan dan hala tuju asal gereja. Hanya semata-mata mau mendekati ataupun relevan kepada dunia modern, kami berkompromi
dengan kebenaran Tuhan. Banyak gereja-gereja barat hari ini hanya telah pun menjadi tempat perkhidmatan sosial dan tidak lagi menginjil. Bahkan mereka melarang penginjilan karena mereka menganggap penginjilan itu pemaksaan. Kamu paham? Tak boleh menginjil karena itu paksa. Kita hilang daripada hala tuju dan tujuan sebenar. Baru-baru ini Archbishop Asia Tenggara, Archbishop Titus bersama dengan para bishop seluruh Asia Tenggara termasuk Bishop Dato Melta telah mengeluarkan satu pernyataan pendirian provinsi Asia Tenggara di mana kita tidak setuju dengan keputusan Gereja Inggris, Church of England, untuk memberkati di dalam pernikahan untuk memberkati pasangan sesama jenis ataupun sesama jantina. Karena baru-baru ini Gereja Inggris telah luluskan pemberkatan walaupun secara hanya trial period untuk sebagai percobaan sahaja, testing pemberkataan pasangan sama jantina. Tidak lagi lelaki perempuan, tidak lagi Adam and Eve. Sekarang Adam and Steve pun boleh datang. Ataupun Angela and Eve pun boleh datang. Kamu paham tidak? Dan pendirian gereja kita di Asia Tenggara membantah dan tidak persetujui. Kenapa apa? Karena negara barat, sebagaimana yang saya katakan mau menjadi relevan. Supaya mereka tidak tidak mengecualikan ataupun tidak menolak mereka yang mungkin ada lebih cenderung kepada perhubungan sesama jantina. Tak apalah. Kami membantu. Kita mungkin berniat baik, tetapi masih salah. Amin saudara. Amin saudara. Kata pada kawan sebelahmu, hati-hati. Dan mengapa Tuhan Yesus bertindak demikian? Yang kedua adalah ini. Ayatnya adalah kerana semangat ataupun kesungguhan untuk kekudusan Tuhan. Mari kita baca ayat 15 hingga 17. Oh, how much time do I have ya? Aduh. Mari kita baca ayat 15 hingga 17. 1, 2, 3. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dan dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-tukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja kepada pedagang-pedagang merpati. Ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa tertulis, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, jikalau kita baca mulai petikan ini, dari sini kita mulai rasa kurang selesa. Karena ini bukannya Yesus yang kita selalu sangka ataupun kenal, bukankah? Dari kecil ataupun sejak kita datang ke gereja, kita telah diberitahu bahwa Tuhan Yesus adalah Maha Pengasih, penyabar, penuh belas kasihan, pemaaf, baik hati dan lemah lembut. Betul? Betul? Halo, betul? Betul, itu tidak salah.
Itu benar. Tetapi itu bukan keseluruhannya. Ya. Jadi ayat ini seperti ini apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam petikan itu menunjukkan sebaliknya. Mungkin kita terkejut. Tetapi sebelum kita membuat kesimpulan bahwa Yesus adalah seorang pemarah, panas baran, pengamuk, ataupun seorang yang hilang kawalan diri, saya ingin mengatakan ini terlebih dahulu. Dengar baik-baik. Takut kamu terlepas dan selepas kebaktian ini kamu pikir Tuhan Yesus seorang panas baran. Dengar. Kata pada kawan sebelahmu, dengar baik-baik. Yesus bukan seorang pengamuk ataupun seorang yang hilang kawalan diri. Tidak. Tidak begitu. Mengapa saya mengatakan demikian? Jika kita membaca petikan dengan teliti, Tuhan Yesus tidak memukul orang-orang di situ. Oke? Dia tidak belasah orang. Oke? Nah, jangan kamu ambil petikan ini dan mulai belasah orang, ya. Dan kata Yesus juga begitu. Jangan. Itu salah tafsir itu. Amin. Ya. Cambuk yang digunakan Yesus adalah untuk menghalau lembu-lembu dan juga domba-domba dari halaman bait Allah. Baca firman Tuhan. Iya, dia menterbalikkan meja, benar. Ya, syukur meja ini berat. Kalau tidak saya tunjukkan, saya terbalikkan. Iya, dia terbalikkan meja, benar. Tapi mengapa? Ada satu ayat di ayat ini, ya, menunjukkan dan menjelaskan, ya, untuk menjawab soalan adakah Tuhan hilang kawalan diri? Did Jesus lose himself? Ya, seperti kadang-kadang manusia terlampau marah sudah sampai hilang kawalan diri. Betul tidak? Ya, adakah Yesus seperti begitu? Jawabannya tidak. Semua kata tidak. Ya. Yesus tidak mengamuk. Yesus tidak mengganas. Ya. Karena orang-orang Yahudi dan para pemimpin orang-orang Yahudi pada masa itu tanya soalan ini kepada Yesus. Mari kita lihat ayat 18. Nah, ini adalah kuncinya. Ini adalah kuncinya. Ayat 18, mari kita baca. Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, tanda apakah yang engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Engkau berhak. Di dalam bahasa Yunaninya, boleh diterjemahkan atas kuasa apa yang Anda lakukan demikian? Under what authority do you do these things? Ya. Apakah kewibawaanmu? Itu mereka tanya. Mereka bukan tanya kalau Yesus benar-benar panas barang, hilang kawalan diri, reaksi mereka akan berlainan. Kamu paham tidak? Tetapi mereka sadar mereka salah. Dan tindak balas mereka, reaksi mereka hanya boleh satu. Atas kuasa apa? Apakah kewibawaanmu? Apa yang bahwa engkau berhak? Perkataan berhak ini menandakan kuasa atau wibawa. Amin saudara. Apa yang terjadi pada masa itu walaupun Yesus menterbalikkan meja pengurup uang, orang yang melihat di sini mungkin mereka terkejut, semua kata terkejut, tetapi mereka sadar. Halo? Mereka sadar bahwa mereka salah. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah benar. Dan apa yang mereka boleh tuntut adalah
hanya menanya Tuhan Yesus, bertanya kepada Yesus, apakah kuasa? Mereka hanya dapat mencabar Yesus untuk membuktikan kuasa ataupun kewibawaannya. Yesus dengan jelas menunjukkan kepada orang-orang di situ piawaian Allah. Mengapa Yesus lakukan demikian? Adalah untuk menunjukkan kepada orang ramai dan juga untuk menegur para imam dan juga pemimpin-pemimpin Taurat akan piawaian, the standard of God, kekudusan Allah. Tuhan menyatakan kepada mereka bahwa kekudusan Tuhan tidak boleh dikompromi. Dan kita harus belajar demikian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengar. Dan mari kita belajar dengan baik-baik. Kita tidak boleh memberi alasan untuk berbuat dosa. Dengar, kita tidak boleh memberi alasan untuk berbuat dosa. Salah adalah salah. Dosa adalah dosa. Kita tidak boleh ada duanya. Ataupun pembenaran untuk sebaliknya. Amin saudara. Saat itu, pada masa itu, orang ramai termasuk para pemimpin gereja pula. Ya, para pemimpin, ya ahli-ahli Taurat, ya pada masa itu sudah kebas. Semua kata kebas. Tahu kamu apa kebas? Tahu kan? Tidak dapat rasa lagi. Mereka kebas akan dosa. Dan mulai berkompromi. Para pemimpin agama juga telah pun dibutakan oleh ketamakan. Dan mulai bersubahat. Dan membenarkan ataupun membiarkan dosa berleluasa. Tidak apalah. Selagi ada duit masuk pocket, oke lah. Kamu paham? Tetapi kita mesti belajar daripada Tuhan Yesus. Alkitab berkata, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah ini adalah di dalam penerjemahan BM-nya agak sukar. Bahasa Inggrisnya lebih tepat sedikit. Ya, bahwa mengatakan the zeal of your house consume me. Cinta yang diterjemahkan di dalam bahasa Malaysia, ya, bermaksud sebenarnya di dalam bahasa asalnya, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah zeal, ya, berarti semangat ataupun kesungguhan yang berkobar-kobar. Ianya dalam bahasa lain, ya, dan dalam bahasa Malaysia juga diterjemahkan sebagai kegairahan. Bukan kegairahan yang negatif, kegairahan yang positif. Kamu paham? Bahasa Inggrisnya is a passion. A passion. Satu kegairahan, satu kesungguhan, satu semangat. Satu keinginan untuk melihat sesuatu menjadi kenyataan. Itu adalah yang membara di dalam hati Tuhan Yesus. Apakah yang membara di dalam Tuhan Yesus adalah untuk melihat kekudusan Tuhan? Dan oleh itu dia menegur para pemimpin. Oleh itu dia menegur orang ramai di situ. Oleh itu dia mentebalekkan pengurus-pengurus uang yang telah pun mengambil kesempatan atas semua yang datang beribadah. Saudara-saudara dalam Kristus. Dalam konteks ini, dalam petikan ini. Semangat kegairahan Yesus adalah untuk melihat rumah Tuhan kekal sebagai rumah doa dan bukan tempat dosa dan ejekan orang ramai. Amen. Saya ulangi. Kegairahan Tuhan Yesus
api yang membara di dalam hati Tuhan Yesus adalah untuk melihat rumah Tuhan, bait Allah menjadi rumah doa sejati dan bukannya menjadi sarang penyamun ataupun tempat dosa. Marilah kita berbuat demikian. Bermula dengan kehidupan kita sendiri. Janganlah kita mulai menghakimi orang lain. Oh, kamu tidak cukup kudus. Oh, kamu tidak suci. Jangan. Pandang diri dulu. Mula dari diri dulu. Ada amin? Ada amin? Orang yang kamu harus tegur adalah orang yang kamu lihat di kaca cermin. Halo? Saya ulangi. Orang yang kamu harus tegur adalah orang yang kamu lihat di cermin. Siapa dia? Paham-pahamlah kamu. Amin saudara. Mari kita bermula dengan diri kita. Dan lepas itu keluarga kita. Dan lepas itu barulah di gereja dan sebagainya. Marilah kita menjaga kekudusan Tuhan. Marilah kita menjaga, menghormati nama baik Allah supaya tidak tercemar ataupun menjadi bahan ejekan orang ramai. Amin. Amin. Jangan. Akhirnya, yang ketiga, menjadi bait suci Tuhan. Semua kata sama-sama. 1, 2, 3. Oh, kita boleh kata dengan lebih kuat dan lebih semangat. 1, 2, 3. Yohanes 2, 19 hingga 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang Yahudi berkata padanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Mereka mengejek Tuhan lah. Ya. Tetapi, mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi yang dimasukkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya itu. Ada amin saudara? Yesus menjawab cabaran ataupun pertanyaan daripada orang ramai itu. Ya. Apakah bukti? Tunjukkan kewibawaan, atas kuasa kamu. Yesus kata, musnahkan bait Allah ini. Mereka salah paham, termasuk murid-muridnya sebenarnya. Mereka salah paham. Mereka pikir Yesus maksudkan gedung bangunan ini. Tetapi tidak, Yesus kata mengenai dirinya. Ya, robohkan bait suci ini. Aku akan kubina semula dalam 3 hari. Ya. Orang ramai menyangka bahwa Yesus merujuk kepada bait Allah atau bait kedua yang dikenali sebagai bait Herodes. Untuk pengetahuan kita, ya, bait yang pertama, bait Allah yang pertama didirikan oleh siapa? Raja Salomo. Ya. Tetapi bait itu telah pun dimusnahkan, dirobohkan 400 tahun sebelumnya. Dan lepas itu bait suci atau bait Allah yang kedua dibina oleh Raja Herodes. Dan bait Allah yang kedua itu mengambil 46 tahun untuk menyelesaikan pembinaan. Tetapi bait suci yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri. Tubuhnya. Apa yang mengkagumkan adalah ini. Dengar dan dengar baik-baik. It's amazing. Tuhan Yesus kata apa? Musnahkan, robohkan. Ya, robohkan bangunan ini, bait Allah ini. Dan 3 hari akan kubina. Tahukah Anda bahwa nubuatan ini, kata-kata Yesus ini telah menjadi kenyataan.
Karena orang-orang, ya, para pemimpin, pemimpin Taurat dan juga orang ramai, orang-orang Yahudi, mereka memusnahkan Yesus di dalam penyaliban. Kamu paham? Ini terjadi. Yesus kata, musnahkan bait Allah ini. Dan benar, pada Jumat Agung kami memperingati Yesus disalibkan, dia dibunuh, dia dimusnahkan. Tetapi 3 hari kemudian, Yesus bangkit. Ada amin? Ada amin? Beri kemuliaan pada Tuhan, haleluya. Tapi secara penerapan, ya, saya ingin kata pada kita semua, dan ini adalah di sini kita mengambil semua kebenaran Tuhan dan terapkan di dalam hidup kita sekarang ini. Ya, supaya pengajaran bukan sahaja, ya, untuk memberi pencerahan kepada minda, tetapi pengajaran firman Tuhan dapat mengubah hidup kita. Ada amin, saudara? Dan dari sini kesimpulannya adalah apa? Kita hari ini juga adalah bait Allah. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harga. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hari ini saudara, Tuhan Yesus bukan sahaja menyucikan bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus juga ingin menyucikan hidup kita. Karena kita juga adalah bait Allah. Bait Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam tubuh kita ini. Ya, tubuh yang lemah ini. Tetapi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tuhan dengan secara yang dengan sama menuntut kekudusan dan kesucian daripada hidup kita. Dengar. Sama seperti dulu, sekarang hari ini juga Tuhan menuntut kekudusan dan kesucian dalam hidup kita. Adakah tubuh kita hari ini dicemari oleh dunia atau nafsu atau dosa? Marilah kita, saudara, muliakan Tuhan dan membenarkan Dia menyucikan kita. Ada amin, saudara? Saya ingin tutup dengan pemerhatian ini. Semasa saya menyediakan khotbah ini, ya Din, ya, dan untuk maklumat sekalian, saya diingati. Di dalam pemerhatian saya, ya di dalam Alkitab, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Berapa kali? 1 kali? 2 kali? Tak tahu? Ya, siapa kata 1, angkat tangan. Siapa kata 2, angkat tangan. Siapa kata tak tahu? 2 kali. Dengar. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah 2 kali. Kali pertama adalah apabila Dia memulakan pelayanannya. Ya, Injil Yohanes mencatatkannya. Semua yang kami dengar hari ini. Kali kedua Tuhan Yesus menyucikan bait Allah adalah pada minggu terakhir ataupun minggu kudus. Yang kami kenali hari ini sebagai Minggu Palma. Pada Minggu Palma Yesus memasuki Yerusalem. Dan setelah itu Dia pergi ke bait Allah. Dan Dia menyucikan bait Allah untuk kedua kali. Perkara yang sama terulang. Dengar. Listen. The same thing was repeated. Perkara yang sama
terulang. Dan daripada itu, saya mulai sadar. Satu perkara. Dengar. Bait suci yang telah dibersihkan, disucikan Tuhan. Selepas beberapa lama, selepas 3 tahun sebenarnya. Yesus mulai pelayanannya. Ya. Di Yohanes pasal kedua. Yang kali kedua, Yesus sucikan bait Allah. Masa telah 3 tahun berlalu. Dalam 3 tahun ini, apa yang terjadi? Semuanya yang dia sucikan, yang bersihkan, kembali, menyerap kembali, masuk kembali. Semua kata aduh. Dan Yesus menyucikan untuk kali keduanya. Kesimpulan saya di dalam persiapan firman Tuhan untuk hari ini, saya mulai sadar bahwa bait suci yang telah disucikan Tuhan setelah beberapa lama tercemar kembali. Dan saya mulai sadar bahwa Anda dan saya, termasuk saya, memerlukan penyucian, pengkudusan yang berterusan. We need a constant cleansing. Jika kita jujur dengan diri kita, dengar, ya, ini bukan masa untuk tidur ataupun terlelap, ya. Bangunkan kawan sebelahmu, dengar, kata pada mereka, dengar baik-baik. Ya, sorry, choir, kamu di belakang saya selama ini, ya, tidak terpandang kamu. Apa kabar? Kesian kamu duduk di sana, agak sunyi kan? Ya, dengar. Jika kita jujur dengan diri kita sendiri, kita juga cenderung menjadi kebas kepada dosa dan cenderung berkompromi dan melakukan dosa. Dengar, saya ulangi. Jika kita jujur dengan diri kita sendiri, tidak kira kedudukan kita, pangkat kita, siapakah kita, kita juga cenderung untuk kebas kepada dosa dan mulai berkompromi dalam banyak hal. Kita mulai membenarkan dan memberi alasan ataupun membenarkan dosa di dalam hidup kita. Kita tidak lagi peka. Ya, setelah berlalu masa, salah satu daripada bahaya di dalam hidup kekristenan kita adalah kita hilang kepekaan akan dosa. Kita hilang semangat ataupun cinta yang dikatakan firman Tuhan. Saya mulai melihat satu corak. Saya telah pun menjadi seorang gembala hamba Tuhan. Ya. Lebih dari 30 tahun, tua sudah. Jin lebih lama dari saya lah. Ya, 30 tahun. Saya mulai melihat satu corak di dalam kebanyakan gereja, kebanyakan umat Tuhan. Apabila kita mula-mula percaya pada Yesus, dengar, ya. Apabila kita mula-mula mengenal Yesus, kami bersemangat, betul tidak? Kami mengasihi Tuhan. Kami mempunyai api yang berkobar-kobar. Ya. Kami begitu aktif. Kita bertobat. Benar-benar bertobat pada masa itu. Kita benar-benar mengasihi Tuhan. Tidak ada duanya. Kita menjaga kesucian diri kita, hidup kita. Amin, betul tidak? Ya. Kami berhenti merokoklah, kemabukanlah, ya. Kami menjaga kesucian diri kita lah, ya.
Kita berhenti berjudilah, sabung ayam lah, dan semuanya. Semuanya kami tolak, semuanya kami jauhi. Anak-anak muda, ya, bila kita mula-mula mengenal Tuhan, kami juga menjauhi daripada perkara-perkara yang tidak berkenan pada Tuhan. Kami menjauhi pornografi, pergaulan bebas. Maksud saya adalah ya pergaulan intim sebelum pernikahan. Kami jauhi perzinaan dan sebagainya. Kami lakukannya semua bila kita mula-mula mengenal Tuhan. Kita peka kepada kekudusan Tuhan. Tetapi seiring dengan berlalunya masa, saudara, kita mulai kebas, berkompromi, dan mulai membuka pintu kepada perkara-perkara yang dahulunya kita jauhi dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang meresahkan saya adalah di antara anak-anak muda Kristen kita. Ya, mereka masih lagi rajin ke gereja. Ya, mereka masih lagi rajin melayani. Tetapi mereka tidak lagi menjaga kekudusan. Banyak antara anak-anak kita, anak-anak muda kita yang terlanjur di dalam perhubungan intim sebelum pernikahan. Semasa saya sediakan khotbah ini, Tuhan berbicara di dalam hati saya. Dan dia berkata, umat saya memerlukan penyucian yang baru. Nah, apabila Tuhan berbicara di dalam minda saya, hati saya, umat saya perlukan penyucian baru. Penyucian semula. Saya teringat Wahyu pasal 2 ayat 4 ke 5. Dan dengan ini saya akan berakhir. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 dan ke 5. Dan ini adalah satu pesanan kepada semua yang percaya. Dan ini adalah pesanan buat kamu dan saya secara pribadi. Amin, saudara. Dan Tuhan berkata, mari kita baca 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau. Kerana engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Amin, saudara. Jika Tuhan berbicara kepada kamu hari ini, mari kita berserah. Amin, saudara. Saya tahu sebenarnya nanti kita akan menerima perjamuan kudus. Saya ingin kata pada Anda semua, sementara kamu mendekati meja Tuhan sebentar nanti, datang dengan pertobatan. Datang dengan satu hasrat, Tuhan, ampuni saya. Datang dengan satu kerendahan menyatakan bila kamu berlutut di hadapan Tuhan, berlutut dan berdoa, Tuhan jadikan aku bait suci-Mu. Jadikan aku bait suci yang berkenan di mata-Mu. Amin, saudara. Dan saya percaya. Dan saya percaya bahwa hari ini
Tuhan mau membaharui hati kita. Dan mengembalikan cinta kita, semangat kita ini. Dan jikalau kamulah orangnya, kamu datang. Kamu dekati meja Tuhan. Kamu berdoa. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya jemput worship team untuk membawa kita di dalam lagu penyerahan ini. Haleluya. Mari buka hati kami. Sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku. Amin Tuhan. Sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan ini doamu. Jadikan aku bait suci-Mu, Ya Tuhan. yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Amin, amin. bait suci-Mu, yang kudus Angkat suaramu. dan yang tiada bercela. Angkat hatimu. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku. Jadikan aku bait dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan Aku bait suci-Mu, saat penyerahan yang kudus adalah saat pertobatan. tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Thank you Jesus. Sementara kami berdiri di hadirat Tuhan, mari kita serahkan hati kita pada Tuhan. Tuhan mencari hati yang benar-benar mencintainya, yang mempunyai semangat yang berkobar, menjaga kekudusannya. Tidak kira apa yang telah lalu, jikalau hari ini, saat ini, kamu tahu Tuhan memanggilmu. Kamu tahu Tuhan memilih kamu.
untuk menjadi bait Allah yang berkenan di matanya. Buka hatimu. Dan saya percaya saat ini bukan saja pengampunan, tetapi kekuatan Tuhan akan memelihara hatimu. Ini adalah saat kudus dengan Tuhan. Saat kamu secara pribadi dengan Tuhan. Angkat hatimu. Berkata pada Tuhan bahwa kamu mau menjadi seperti Yesus. Thank you, Jesus. Kindara bahatara masandara masyidia. Sikina rabahadara masyidia rabahadara masa. Kau telah memilihku sebelum Terima kasih Tuhan. dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Suara bahata karamasyidia. Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur Amin. padamu Amin. atas perbuatan. Angkat suaramu, jadikan Jadikan aku baisu Yes Lord, yes Lord, yang kudus, yes Lord. hanya tiada bercela. Biar Tuhan menjamah hatimu saat ini, Aku mesbah doaku, memulihkan hidupmu saat ini. Oh, jadikan aku. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Jadikan Aku bait sucimu. yang kudus, Amin. Amin. tiada bercela. Yes Lord, Jadikan aku yes Lord. mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai penerapan dan juga tindakan ini yang saya ingin Anda lakukan. Ya, sebenarnya nanti kita akan mengambil perjamuan suci sebagaimana yang saya telah katakan tadi. Datang dengan penyerahan hati. Ada amin saudara? Dan jikalau kamu di dalam hari ini, kamu terasa bahwa Tuhan telah memanggilmu, mencabarmu, ya, agar kamu mempunyai hati dan cinta yang membara, dan kamu mau menjadi seorang
Ya, anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Bila kamu menerima perjamuan suci, kamu berkata kepada pemimpin yang memberikan perjamuan kepadamu dan kamu minta dia doakan. Apa yang dia akan doakan adalah ini. Jadi semua para pemimpin dengar. Sebab saya tidak akan memanggil kamu ke depan oleh kerana masa, ya. Tetapi di dalam perjamuan suci ini yang kamu lakukan. Kamu datang menerima. Kalau kamu terasa tergerak, kamu mau menerapkan dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang kamu dengar hari ini. Kamu kata pada para pemimpin, doakan untuk saya. Dan para pemimpin akan doakan secara khusus supaya hatimu dipelihara. Cintamu dipelihara oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Supaya cinta ini tidak akan hilang kepekaannya. Amin saudara. Amin. Bila kamu datang, kamu menerima perjamuan suci, kamu jikalau kamu, saya bukan berkata pada semua, tapi kamu tahu siapakah kamu. Kalau Tuhan telah pun menyentuh hatimu dan kamu kata, Tuhan, I want my heart to be holy. Saya mau hatiku menjadi kudus. Kamu minta doa ini. Dan para pemimpin doakan supaya hati mereka, cinta mereka yang satu-satunya ini dipelihara. Amin. 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 Kata pada kawan sebelahmu, jaga hatimu. Jaga hati. Jaga hati. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya.